Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semua anak-anak yang ada di rumah? Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali lewat ibadah sekolah Minggu. Walaupun masih secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus begitu baik dan sungguh baik dalam kehidupan anak-anak semua, keluarga dan kita semua yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tetap semangat, luar biasa, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, hari ini Enci tidak sendiri. Enci ditemani oleh Enci Ona. Halo Enci Ona. Bagaimana kabar Enci Ona? Puji Tuhan. Amin. Cuci tangan dulu Enci. Kita harus protokol kesehatan Enci. Iya. Dan menjaga jarak. Ya sudah, ambil mic-nya Enci. Nah, Enci, hari ini kita mau apa Enci ya? Mau ibadah sekolah Minggu Enci. Oh, mau sekolah Minggu. Iya Enci, masa Enci lupa? Iya, Enci lupa. Tapi Enci lupa kacamata. Enci tidak lihat itu anak-anak nanti. Halo, halo anak-anak yang di rumah. Gimana? Ada ya? Ada anak-anak di rumah? Ada, luar biasa anak-anak di rumah. Oh iya, penuh ada sukacita sana. semuanya. Halo, apa kabar anak-anak? Ya, puji tentunya Tuhan. sehat ya. Baik Sehat, semua. kuat dan luar biasa. Amin. Amin. Bersama-sama. Ya, kita mau memuji Tuhan. Iya Enci. Puji Tuhan dengan pujian ku masuki gerbangnya. Oh iya. Goyang ya semua Ya, anak-anak. ayo anak-anak yang ada di rumah, silakan berdiri. Kita mau angkat pujian. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, bawaannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Anak-anak semua, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Semangat ya semuanya. Goyang badannya sambil tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak semua, siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu indah, kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami semua, yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu. Saat ini kami mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus begitu baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak yang ada di rumah bersama orang tua dan keluarga. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Enci Ona, Iya, kita mau puji-pujian lagu apa lagi Enci Ona? apa ya? Yang biasanya naik-naik pohon itu apa kalau yang pintar naik pohon itu? Oh, kalau yang naik pohon itu monyet Enci. Ah, Siapa yang iya, tahu anak-anak di monyet. rumah kalau yang naik-naik pohon, panjat pohon? Iya. Ada yang tahu anak-anak di rumah yang suka lompat-lompat di atas pohon itu namanya Monyet. Dan Terus apa lagi? Enci? kalau yang di dalam tanah itu apa Enci, yang dimakan-makan ayam? Ih, yang geli-geli itu. Makanannya Iya. ayam. Kalau ayam cakar-cakar, Iya, ayam cakar-cakar. cacing ya? Cacing Oh barangkali iya, ya, Enci ya? cacing Enci. Iya, anak-anak. Iya. Apa namanya? Cacing. Cacing. Iya, siapa yang Kita suka angkat. main tanah lihat-lihat cacing? Iya. Oh, tidak ada. Nah, Tentu itu kotor. Iya. tapi kita mau menyanyi pujian Anak monyet dan kambing embe-embe.
badannya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Iya, kuda. Panjang hidung, Apa namanya? namanya gajah. Iya, gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, Itu anak Tuhan. panjang muka. Namanya apa? Itu namanya kuda. Iya. Panjang hidung. Namanya apa itu yang hidungnya panjang? Namanya gajah. Panjang tangan, itu nama pencuri. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Iya, panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Goyang badannya ya. Anak monyet, di mana ya Di Enciona? atas pohon, Anak cacing, di mana ya? di dalam tanah, Anak burung, di dalam sangkar, anak Tuhan, anak Tuhan di dalam gereja. panjang muka, namanya kuda. Panjang hidup, Panjang hidup. Namanya apa? gajah. Iya. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Iya. Panjang muka, itu namanya kuda. Panjang hidung, itu namanya gajah. Panjang tangan, itu nama pencuri. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teu-tedu, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Ya, sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teu-tedu, Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teu-tedu, tapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Ya, semua anak-anak di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Ona. Apa Iya. judul cerita Enci hari ini? Cerita kita hari ini tentang dua orang yang bersaudara. Tiga lagi mereka bersaudara. Tentang Maria dan Marta. Marta dan Maria. Ada lagi satu saudaranya, siapa namanya? Oh, Ci? siapa Enci? Ada saudaranya yang waktu dia sakit, meninggal, terus Tuhan Dibangkitkan. Yesus kasih bangkit itu. Oh, Lazarus Ah. Enci. Oh, anak-anak masih ingat? Masih ingat kan? Oh, Itu ada tentu. mereka tiga bersaudara. Oh ya, betul Enci. Benar ya. Iya, tapi sebelumnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar,
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan ini yang akan Encik ceritakan tentang sahabat daripada Tuhan Yesus, yaitu Marta dan Maria. Tetapi sebelumnya kita mau buka Alkitab Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Buka dulu adik-adik ya. Sudah? Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan ceritanya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu masih diberkati Tuhan. Sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan, dan kami juga mau terus memuji nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan kiranya memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Enci Ona yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar supaya apa yang disampaikan itu benar-benar firman yang membuat anak-anak bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini anak-anak yang ada di rumah, yang ibadah online sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Inci cerita, kita mau membuka Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang akan dibacakan oleh Kakak Paulina. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Maria, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanyalah satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan kita kali ini mengenai seorang Marta dan Maria. Sekarang sebelum Inci mau cerita, Inci mau tanya,
Siapa yang di rumah yang sering didatangi teman-temannya atau teman-teman ingin berkunjung ke rumahnya adik-adik yang mau bertamu? Kira-kira kalau ada temannya yang datang bertamu, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik begitu temannya datang, langsung adik-adik pergi ke apa? Pergi ke dapur. Tunggu ya, saya mau pergi ambil dulu. Ambil minuman. Tunggu, saya mau pergi masak dulu. Apakah demikian adik-adik? Tentunya tidak, iya. Nah, begitu juga dengan Maria dan Marta. Mereka adalah sahabat daripada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka, Marta dan Maria begitu senang sekali. Kalau adik-adik senang tidak kalau ada temannya datang bertamu? Tentunya adik-adik senang ya. Iya, begitu juga dengan Maria dan Marta. Marta ini senang sekali. Maria juga senang sekali. Tuhan Yesus mau datang bertamu di rumah mereka, mau berkunjung. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus datang berkunjung, dua orang bersaudara ini, Marta dan Maria, yang satu Marta, Tuhan Yesus datang, dia langsung sibuk. Sibuk dia langsung ke dapur, dia sibuk. Dia bikin minum, habis dia kasih minum, dia pergi lagi bikin makanan. Dia jalan sana sini. Dia tidak peduli itu Tuhan Yesus sudah jauh-jauh datang. Itu pun Tuhan Yesus datang, tidak mungkin setiap hari Tuhan Yesus mau ada di rumah mereka, tidak kan? Nah, ada waktunya Tuhan Yesus mau berkunjung. Tapi ini Marta cuma sibuk dia di dapur kesana kemari. Yang saudaranya satu yang namanya Maria, dia duduk manis di hadapan Tuhan Yesus. Dia duduk manis sambil dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia duduk manis, dia dengar. Karena Tuhan Yesus datang ke rumahnya bukan mau datang minta makanan atau apa, tetapi Tuhan Yesus datang mau menceritakan tentang keselamatan. Tuhan Yesus datang menceritakan tentang keselamatan untuk Marta dan Maria. Tapi Marta tidak mau duduk manis dengar. Marta cuma sibuk kesana kemari. Sementara Maria duduk manis. Dia dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus bilang, kita harus saling mengasihi, kita tidak boleh berantem, apa yang dikatakan Tuhan Yesus semua didengar baik. Sementara Marta, dia lihat begini, saya sudah capek-capek kerja, saya sudah capek-capek masak apa semua, itu sana Maria itu cuma duduk diam-diam. Dia tidak mau bantu, saya sudah sibuk kesana kemari. Adik-adik, Marta kesal dengan Maria. Akhirnya Marta datangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, itu Maria itu cuma berduduk-duduk. Coba kasih tahu dia. Suruh dia bantu saya di dapur. Saya ini sudah sibuk kesana kemari, saya tidak dibantu. Dia cuma duduk diam. Dia dia duduk diam dengar apa yang Tuhan Yesus bilang itu tadi. Coba suruh dia bantu saya supaya saya tidak terlalu capek. Nah, Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau ini Marta cuma menyibukkan dirimu sendiri dengan hal-hal yang tidak penting. Saya datang tidak selamanya Marta. Akhirnya dia cuma ditegur sama apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah yang benar. Karena Tuhan Yesus mau waktu Tuhan Yesus datang, Marta juga harus duduk, tidak ada salahnya Marta pergi buatkan minum, buatkan makanan, tetapi tujuan utama Tuhan Yesus datang bukan karena dia minta dikasih makan, dikasih minum. Tetapi dia mau supaya Marta juga
mau duduk diam, dengar apa yang Tuhan Yesus ceritakan tentang berita keselamatan, bagaimana supaya kita bisa selamat, manusia yang berdosa, karena kita manusia yang ada di dunia ini semuanya manusia yang berdosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Makanya Tuhan Yesus datang, dia kasih tahu, dia cerita. Maria yang duduk dengar dengan baik-baik. Nah, sementara Marta yang sibuk ke sana kemari. Itu artinya Tuhan Yesus lebih senang sama siapa adik-adik? Enci belum dengar, adik-adik yang ada di rumah sama siapa yang Tuhan Yesus senang di antara mereka berdua? Nah, Tuhan Yesus lebih senang sama Maria, karena Maria duduk mendengarkan perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sementara Marta cuma kesana kemari, jelas kalau dia kesana kemari dia tidak dengar apa yang Tuhan Yesus bilang. Dia tidak dengar. Nah, ini artinya sama dengan kita semua ya adik-adik, terusus adik-adik yang ada di rumah. Kan kita kalau sekolah minggu, 1 minggu 1 kali. Tidak setiap hari kita sekolah minggu. Setiap hari Minggu Tuhan Yesus mau adik-adik semua yang ada di rumah, sudah waktunya anak-anak mau sekolah minggu, siap-siap memang terus duduk di depan, kalau lagi putar televisi online, duduk di depan televisi karena kita mau ibadah online. Duduk di depan, siapkan memang Alkitabnya, duduk. Terus jangan jalan sana sini, tidak boleh berjalan sana, jalan kemari. Duduk dengan tenang, duduk manis. Dengar enci cerita tentang firman Tuhan. Itu maksudnya Tuhan Yesus ya, sama Marta dan Maria. Jangan seperti Marta. Kalau anak-anak di rumah, enci lagi cerita di sini. Anak-anak di rumah tidak dengar ceritanya enci. Anak-anak yang ada di rumah malah jalan sana, jalan sini. Ada mungkin yang main-main, apa jalan sana, jalan sini. Apa kalau enci cerita anak-anak jalan sana, jalan sini, anak-anak dengar dengan baik? Tentunya tidak. Ya. Nah, maksudnya Tuhan Yesus seperti itu. Dikasih contoh seperti Marta dan Maria. Maria yang mau duduk dengan manis, duduk dengan tenang, mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sementara Marta yang sibuk ke sana kemari, Tuhan Yesus lebih menyenangi apa yang dilakukan oleh Maria. Ya, jadi Tuhan Yesus buat anak-anak juga, kalau sudah waktunya kita mau sekolah minggu, karena Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus datang ke rumahnya Maria tidak setiap hari atau setiap menit, tidak. Sekali-sekali Tuhan Yesus datang. Jadi maunya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus datang mau menceritakan tentang berita keselamatan, mereka harus duduk diam. Karena ada waktunya untuk kita sibuk, ya. Ada waktunya untuk anak-anak juga di rumah bermain. Ada waktunya untuk dengar firman Tuhan, ada waktunya juga untuk bermain. Kalau sudah selesai ibadah sekolah minggu, sudah boleh bermain. Tetapi waktunya untuk dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus mau adik-adik harus duduk manis, dengar firman Tuhan. Kita ikut puji-pujian, kita menyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau buat adik-adik yang ada di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria itu yang Tuhan Yesus mau juga kita lakukan. Ada waktunya Tuhan Yesus bilang untuk melakukan hal-hal yang lain. Adik-adik juga demikian. Kalau adik-adik mau bermain, dari hari Senin sampai hari Sabtu kan sudah banyak waktunya ya, adik-adik bermain. Nah, Enci cuma minta di hari Minggu dari jam 9, paling tidak lama ya, kasih waktu untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau kita memberikan waktu kita
untuk Tuhan Yesus, walau hanya sebentar, ya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Berarti kalau kita melakukan semuanya itu, Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus sayang. Jadi adik-adik, cerita kita kali ini judulnya di sini dikatakan sahabat yang mau mendengar. Sahabat yang mau mendengar dengan baik. Nah, siapa yang mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, mulai hari Minggu, berikan waktunya adik-adik untuk mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Ya, 1 minggu 1 kali saja adik-adik duduk. Tetapi adik-adik bukan berarti encik cuma suruh adik-adik 1 minggu 1 kali saja mau memuji atau mau berdoa sama Tuhan. Tidak. Setiap kalau kita mau tidur, kita mau makan, atau kalau ada yang setiap waktu dia mau berikan waktunya untuk Tuhan Yesus, itu lagi lebih bagus, ya. Itu lagi lebih Tuhan Yesus senangi. Ya, adik-adik yang ada di rumah. Nah, cerita mengenai Marta dan Maria itu artinya kita juga anak-anak sekolah minggu disuruh supaya kalau waktunya sekolah minggu kita harus apa? Duduk manis dengar firman Tuhan, ya. Supaya kita bisa dikasihi Tuhan lebih lagi. Oke adik-adik, mau adik-adik yang ada di rumah mau beri waktunya untuk Tuhan Yesus? Ya tentunya mau, ya. Kita harus belajar seperti Maria yang mau memberikan waktunya untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, Enci mau ajak adik-adik kita menghafal ayat. Ayat hafalan kita yang akan kita hafal terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12. Sudah buka Alkitabnya adik-adik? Buka Yohanes 15 ayat 12. Nah, bunyinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, tentunya kalau kita mau menjadi sahabat yang baik, yang mau mendengarkan dengan baik, tentunya adik-adik jangan seperti Maria tadi Marta dia marah-marah Maria ya. Bagaimana dia mau mengasihi saudaranya? Orang lain, saudaranya sendiri saja dia marah. Tapi Tuhan Yesus perintahkan supaya kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 12 supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Sampai di sini dulu ceritanya Enci. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai dengar cerita firman Tuhan. Kita sudah menghafal ayat. Sekarang kita kembali angkat pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa ya. Jangan ada yang main-main ya, duduk semua yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Tak henti-hentinya ya Bapa, kami bersyukur kepada Bapa karena kasih anugerah Bapa yang begitu mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan. Kami masih diberkati Tuhan, kekuatan juga masih menjadi bagian kami semua, baik enci-enci maupun anak-anak yang ada di rumah. Juga Kakak Adri yang sudah membantu sekolah minggu dan Kak Paulina. Kami semua merasa terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau berdoa, mungkin adik-adik kami yang ada di rumah ada yang sakit Tuhan, biar Tuhan kiranya kunjungi mereka satu persatu. Tuhan Yesus jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, biar Tuhan juga mengasihi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat enci-enci, baik itu enci ketua kami, enci sekretaris kami dan bendahara. Tuhan berkati mereka juga, berkati kehidupan keluarga mereka, dan juga semua enci-enci yang ada. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat papa mama kami semua, anak-anak sekolah minggu, orang-orang tua mereka, biar Tuhan juga memberkati. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat para dokter, para pemerintah-pemerintah kami yang sudah membantu masyarakat untuk memberitahukan agar kami selalu taat kepada protokol kesehatan. Kami berterima kasih juga Tuhan, karena mereka sudah memimpin, pemerintah kami sudah memimpin kami dengan baik, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona ini. Buatlah kami semua untuk bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah kami, agar supaya kami bisa terhindar dari virus yang ada ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa buat Om Dokter yang dengan setia sudah mau menjaga kesehatan jemaatnya, memperingatkan jemaatnya agar selalu
menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga keluarga Om Dokter. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus menyerahkan waktu dan kesempatan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami seterusnya. Baik anak-anak kami yang sudah sekolah dan yang belum sekolah, Tuhan berkati mereka semua. Yang sudah sekolah, Tuhan berkati mereka supaya mereka diberikan kepintaran. Dan bagi anak-anak kami yang belum sekolah, masa pertumbuhan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak sekali yang kami pinta kepada Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mengetahui sebelumnya apa yang kami inginkan. Kami akhiri doa kami ini ya Bapa, dengan doa yang sudah diajarkan bagi kami, doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan. Kami akan berdoa bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya baiklah semua anak-anak yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini ya Inci Ona ya. Ya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Mari kita angkat pujian. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.